Karena seorang perempuan biasanya lebih peka kan. Nah, itu dia. Sensitivitas perempuan itu lebih sensitif begitu. Visi kami itu kan Tasik beres. Seharusnya ekonomi di Kota Tasikmalaya ini baik, berjalan baik. Tapi kenapa sih banyak sekali masyarakat yang tidak mampu begitu. Kalau kita menyelesaikan stunting, sebetulnya kita menyelesaikan masalah sosial kita. Dan saya harap isu-isu negatif, misalkan isu gender itu jadi bukan salah satu isu lagi hari ini karena masalah kita bukan di situ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com. Hari ini kita sudah berada di ruang Sakura Hotel Santika Kota Tasikmalaya. Dan tentu saat ini saya sudah didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu calon Wali Kota Tasikmalaya nomor urut 1, Ibu Hajah Nurhayati Effendi. Kita akan berbincang banyak hal terkait dengan pilkada, terkait dengan perempuan, dan tentu hal-hal lain yang bisa menggugah Tribuners sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun sudah memenuhi undangan kami, Bu ya. Iya. Di sela jadwal yang sangat-sangat rapat dan padat. Terima kasih juga saya sudah diundang ini ke Tribun. Iya. Jadi kita perlu tahu bahwa Ibu Nurhayati ini merupakan ya satu-satunya nih calon wali kota di Tasikmalaya yang muncul ya. Yang lainnya di antara 5 itu ya Ibu Nurhayati satu-satunya yang perempuan. Sehingga kita bisa melihat ada pembeda nih di antara 5 itu ada satu sosok yang berbeda dengan yang lainnya. Kita akan menggali lebih banyak lagi bagaimana visi misi beliau tentu dari sudut pandang seorang perempuan yang sangat tangguh ya. Ibu bisa dijelaskan seperti apa kemudian Ibu memandang Tasik ini dan apa sebetulnya visi misi yang Ibu angkat lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya ini sebagai putri daerah yang lahir di Tasikmalaya dan besar di Tasikmalaya, saya melihat Tasikmalaya itu merupakan kota yang banyak potensinya. Tetapi seperti kota-kota besar lainnya, tentunya kota Tasikmalaya pun mempunyai masalah dan tantangan. Gitu ya. Nah ini baik itu secara tantangan ekonomi maupun sosial. Nah inilah yang menjadikan saya bahwa bagaimana saya bisa masuk ke kota Tasikmalaya untuk bisa setidaknya mempergunakan ilmu dan pengalaman saya pada saat kemarin di DPR RI untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan dan program-program yang bermanfaat buat masyarakat. Setidaknya kota Tasik itu bisa sedikit diberesin lah gitu ya, yang namanya apa masalah-masalah dan tantangannya itu gitu. Karena seorang perempuan biasanya lebih peka kan. Nah, itu sensitivitas perempuan itu lebih sensitif begitu. Karena kita biasa di rumah itu kan diajarkan untuk nurut ya, untuk mendengarkan dan juga kita juga di rumah itu kan memperhatikan gitu kan, perhatian terhadap keluarga dan lain-lainnya. Dan perempuan juga tanggung jawabnya lebih besar sebetulnya kan dalam kehidupan ini. Perempuan bukan hanya, kalau laki-laki kan dari kecil dididik dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya gitu, harus hormat terhadap orang tuanya, dia akan mengurus orang tuanya di kemudian hari kan begitu ya. Tetapi kalau perempuan itu kan diajarkannya lebih banyak lagi. Pada saat saya dulu kecil kan diajarkan perempuan itu bukan hanya nanti bisa cerdas begitu ya, bisa pintar, harus sekolah begitu, bukan hanya itu, tetapi kami juga diajarkan perempuan itu harus bisa ngurus rumah, ngurus anak, ngurus keluarga, dan juga yang kita juga harus bisa mempunyai karir sendiri begitu, sehingga perempuan itu saya diajarkan dari kecil, perempuan itu harus berdaya gitu ya, harus mempunyai nilai yang sama gitu dengan laki-laki. Jadi menurut saya bahwa dulu kalau anak laki hanya cukup selesai makan cuci piring, tapi kalau saya anak perempuan itu dari mulai bangun tidur orang tua saya, ibu saya mengajarkan saya beresin kasurnya, begitu, beresin kamarnya sendiri, lalu keluar saya harus nyetrika baju sendiri begitu. Itu kan memang sebetulnya dasar ya, tetapi ternyata pada saat saya berumah tangga, pada saat saya besar, sekolah waktu itu juga di Singapura, itu berguna sekali untuk saya begitu, bahwa hal-hal yang memang
diajarkan orang tua itu dari mulai bangun tidur, lalu mau sekolah, pulang sekolah, lalu mau makan juga diajak untuk mempersiapkan meja makan dahulu gitu ya. Lalu habis selesai makan kita disuruh cuci, kalau ada waktu kita juga disuruh bantuin motong-motong, masak begitu. Itu juga salah satu yang memang kalau saya lihat ternyata perempuan itu lebih banyak dituntut begitu tanggung jawabnya dibandingkan seorang laki-laki. Pada saat kita melihat kan adik saya laki-laki semua. Jadi di rumah itu kita terlihat adik-adik saya leyeh-leyeh gitu ya, depan TV, dia hanya tugasnya itu tadi belajar begitu ya. Nah, kalau saya oleh orang tua saya itu dididik lebih banyak lagi yang harus dilakukan, mengurusi semua. Iya, dan itu sampai tuntas. Dan itu sampai tuntas sampai mau tidur lagi gitu kan. Dan saya juga karena anak terbesar, walaupun perempuan satu-satunya, saya ini nomor 1 kan. Nah ini sulung, sehingga saya pun punya tanggung jawab untuk mengasuh adik-adik saya kan gitu. Oke. Dan itu bekal fondasi itu ternyata bermanfaat ketika Ibu pada saat saya bekerja sebagai anggota DPR RI begitu. Dan yang keduanya juga saya melihat potensi Tasikmalaya ini besar, tantangan ada, sehingga kami mempunyai keinginan menjadi calon kepala daerah Tasikmalaya ini tentunya dengan visi yang memang sesuai dengan Tasikmalaya. Visi kami itu kan Tasik beres. Tasik beres. Tasik beres artinya Tasik yang berdaya saing, religius dan sejahtera. Berdaya saing dalam bidang ekonomi dan sosialnya, kita harus bisa punya daya saing dengan kota-kota lainnya tentunya gitu ya. Yang kalau kita bisa lihat bahwa visi-misi Indonesia ke depan kan menjadi Indonesia emas 2045 gitu kan, 2045. Ya. Kita daerah itu harus mengantarkan yang pertama generasi emas. Begitu kan. Nah, Tasik ini kan masih banyak masalahnya adalah stunting gitu. Salah satu ini adalah penghambat kita bisa mengantarkan anak-anak menjadi generasi emas tahun itu ya di 2045. Dan kalau kita lihat sosialnya atau ekonominya gitu ya, ekonomi yang kita lihat di Tasikmalaya juga, kalau kita tadi saya sepanjang jalan saya lihat bank-bank itu kan besar-besar gitu ya. Kalau di sini terlihat bank banyak, semua bank ada, kantornya besar-besar, artinya perputaran uang di kota Tasikmalaya ini besar gitu. Jadi nggak mungkin mereka buka kantor yang besar kalau tidak ada perputaran uang yang besar di kota Tasikmalaya. Artinya seharusnya ekonomi di kota Tasikmalaya ini baik, berjalan baik. Tapi kenapa sih banyak sekali masyarakat yang tidak mampu begitu? Karena inilah yang saya lihat bahwa kalau kota yang berdaya saing itu kan bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur itu adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita katakan berdaya saing. Itu ya. Jadi tidak tertinggal lah, kota tidak tertinggal. Industri, investasi juga baik gitu ya. Lalu juga kita lihat kita juga adaptif terhadap inovasi teknologi kan begitu. Masyarakatnya terdidik begitu. Nah ini adalah kenapa kami menginginkan kota Tasik itu mempunyai daya saing. Karena kita punya ada sesuatu yang harus kita kejar. Indonesia memerlukan semua daerahnya itu bisa mengisi Indonesia emas ini untuk menjadikan negara Indonesia ini hebat gitu. Nah saya nggak mau kota Tasik itu tiba-tiba tertinggal, cuma molohok kalau kata orang. Hanya jadi penonton. Hanya jadi penonton gitu. Padahal banyak kesempatan yang bisa diambil. Jadi memang pembangunan di kota Tasik itu harus selaras dengan apa menjadi yang program prioritas nasional. Sehingga daerah-daerah itu harus bisa menangkap apa yang akan diprogramkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita itu jangan hanya penonton, tapi bisa menangkap apa yang memang menjadi peluang untuk daerah-daerah tersebut. Contohnya sekarang kan mau ada tol Getaci nih. Nah itu kan pasti ada peluang. Nah tetapi tentunya kota Tasikmalaya, pemerintah daerahnya harus aktif bekerja sama memberikan proposal yang memang perencanaan kota Tasik ke depan di mana akan tumbuh dicanangkan akan ada pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga jalan tol yang akan melintas di kota Tasikmalaya ini harus disesuaikan dengan peta perencanaan di kota Tasik. Ini kan perlu lobby gitu. Nah, ini yang saya lihat banyak miss-nya adalah peluang ini gitu, bahwa lobby-lobby kepada pemerintah pusat itu lemah, sehingga pembangunan pemerintah pusat gitu itu tidak berdampak apa-apa pada daerah gitu. Sehingga tapi banyak kan daerah banyak Bu, proyek dari nasional itu banyak. Tapi kan banyak daerah dengan adanya jalan tol mati Pak.
Oke. Gitu. Industrinya mati karena apa? Dulu mungkin hanya sekian kilometer, sekarang terpotong tol, dia menjadi harus memutar jauh, logistik jadi lebih mahal, transportasi gitu. Jadi harus memutar. Nah, ini adalah salah satu yang saya katakan bahwa untuk bisa menangkap program-program pemerintah yang akan yang sekarang direncanakan itu kita harus tanggap gitu, harus cepat tanggap untuk mengambil kita sebagai peluang untuk menangkap apa yang kita bisa dapatkan dari program prioritas nasional ini. Nah gitu. Jadi kalau salah saja pintu keluar tol, salah saja pembangunan itu kita tidak komunikasi kepada pusat, nah itu akan lewat. Gitu. Secepat jalan tol. Secepat jalan tol juga begitu. Jadi kita lihat banyak kan contoh-contohnya hari ini. Dan yang kedua juga religius. Kota santri itu kan sebagai kota santri, katanya kota 1000 pesantren. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan mentalitas anak-anak sekarang kejahatan meningkat, kenakalan remaja meningkat begitu ya, seperti pembunuhan, perkosaan, begal, motor begitu ya, prostitusi, minuman, obat gitu ya. LGBT dan lain-lain, ini adalah salah satu yang kita bisa lihat adalah menurunnya moral dari anak-anak muda sekarang di Kota Tasik. Nah, kenapa kami ingin Kota Tasik itu tetap menjadi bagian daripada modernisasi, gitu ya. Kita berkembang pesat, tetapi tetap kepada akhlak yang mulia, berakhlakul karimah gitu. Makanya kami mempunyai keinginan, walaupun kita modern, kita tetap harus mendorong bahwa masyarakat Kota Tasik ini harus mempunyai nilai-nilai agama yang kuat, spiritualitasnya tuh kuat gitu. Dan mereka harus mau gitu, berarti kita harus harus lebih lagi mendorong pesantren-pesantren, guru-guru ngaji, ustadz, kiai, begitu ya, ormas, organisasi agama untuk turut serta mengajarkan dan kepada anak-anak ini. Nah, yang sekarang lemah mungkin karena guru ngajinya juga mungkin tidak kurang sejahtera gitu ya. Jadi harus bekerja, harus ngajar ngaji. Ini juga jadi salah satu yang masalah, akhirnya makin sedikit sekarang guru ngaji begitu. Pesantren-pesantren juga karena kurang bantuan, kurang perhatian dari pemerintah, sehingga banyak pesantren-pesantren sekarang juga menurun, sehingga mungkin murid-muridnya yang dulu bisa menerima banyak, sekarang mulai sedikit demi sedikit. Dan akhirnya padahal pesantren ini kan salah satu tempat selain kurikulum umum ya di sekolah-sekolah negeri. Ini merupakan tempat yang memang bisa menyerap masyarakat setempat, anak-anak di setempat, mungkin yang banyak yang tidak mampu. Kalau kita lihat kan di pesantren itu banyak anak-anak yang tidak mampu tetapi mereka diajarkan agama. Nah, inilah yang kami akan dorong nanti bahwa kalau kami jadi wali kota, walaupun Tasik berkembang pesat, industri berkembang, investasi berkembang, tetapi juga tetap nilai-nilai keagamaan gitu harus tercermin di setiap aspek kehidupannya dalam bertindak sesuai dengan agama yang dianut. Dan tentunya kita bisa lihat juga kalau di negara yang berdaya saing atau yang sudah maju itu toleransi berbeda keyakinan, toleransi perbedaan ras dan lain-lain, itu juga sudah terlihat toleransinya tinggi begitu. Dikarenakan orang-orang sudah tidak teredukasi kan, orang-orang yang pendidikannya tinggi. Dan yang saya juga tidak kalah pentingnya, saya juga menginginkan warga Kota Tasikmalaya, terutama anak-anak generasi penerus ini, tetap mempertahankan budaya lokalnya, kearifan lokal. Jadi jangan sampai termodern lalu melupakan akarnya gitu. Karena budaya ini bisa menumbuhkan rasa cinta dia terhadap daerahnya, sehingga dia mempunyai keinginan untuk membangun kotanya gitu. Kalau terlalu tergerus kan yang dia lihat kan mungkin jauh terus di luar, tetapi dia lupa melihat daerahnya sendiri keadaannya seperti apa. Dan budaya lokal itu juga menjadi satu potensi buat Indonesia. Kita lihat Bali atau daerah-daerah yang mempunyai budaya daerahnya kuat gitu ya. Itu merupakan salah satu potensi yang menjual sehingga mereka itu ramai.
begitu, didatangi wisatawan, didatangi orang pada saat berlibur, sehingga semua ekonominya berjalan. Karena wisatawan datangnya semua bergerak nih roda ekonominya. Nah, itu adalah yang kami lihat bahwa memperkuat budaya itu adalah salah satu juga potensi kita untuk menarik orang untuk datang ke Kota Tasikmalaya. Mungkin kita harus ada banyak kirab budaya, festival seperti Jember Festival, lalu MTQ diadakan di Kota Tasikmalaya, misalkan begitu ya. Dan seperti hal-hal yang memang seperti itu harus kita perkenalkan Kota Tasikmalaya. Mungkin kita bisa membuka wisata religi misalkan ke masyarakat, karena kalau wisata yang lain kan kita tidak ada ya, minim sekali. Tapi untuk menciptakan itu bisa, gitu. Misalkan kita ada banyak situs-situs bersejarah yang memang orang-orang bisa datang untuk bilangnya orang-orang peziarah gitu. Itu bisa juga banyak gitu, karena banyak tokoh-tokoh juga kan di Kota Tasik. Mungkin ini yang bisa kita perhatikan. Dan lihat contohnya Pamijahan lah. Dari mana sih yang nggak datang ke Pamijahan? Jangan dari Sulawesi datang, Kalimantan datang. Nah, itu salah satunya. Dan sejahtera itu tentunya masyarakat diselesaikan masalah sosialnya. Jadi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Tasikmalaya. Artinya dari pendidikan harus berkualitas, dan semua anak di Kota Tasik harus bisa sekolah, baik itu yang mampu dan tidak mampu tentunya. Lah, dari sarana prasarananya harus diperbaiki, dan yang terutama adalah pengajarnya. Pengajarnya harus diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skillnya, kompetensinya, sehingga apa yang diajarkan itu sesuai dengan ilmu yang sekarang ada, gitu kan? Dengan kebutuhan sekarang dengan kebutuhan dan berkualitas, begitu. Jadi murid itu menerima ilmu yang memang berkualitas, dia bisa bersaing. Mungkin nanti dia mau sekolah di mana, gitu kan? Yang lalu kesehatan, dari sarana prasarana maupun dari akses penerima layanan kesehatan. Artinya jaminan kesehatan nasional termasuk yang diantaranya itulah BPJS Kesehatan harus kita perluas, sehingga tidak ada katanya orang di sini itu tidak bisa berobat, begitu sampai ada kematian misalkan ya, sampai itu tidak boleh terjadi sebetulnya, karena itu adalah hak masyarakat, kan hak dasar masyarakat. Dan kita lihat juga dari lingkungan Kota Tasik ini, kalau saya lihat sudah tidak tertata begitu. Sekarang ini ya? Iya, tata ruangnya sudah kacau balau lah kalau kita lihat kan. Tidak ada lagi ruang terbuka hijau, ruang publik, begitu kita lihat sedikit sekali. Dan lalu lingkungannya juga banyak yang kumuh, kotor gitu, masalahnya banyak begitu kan, karena mungkin tadi faktor ekonomi tadi, sehingga kami menyasar kepada pemberdayaan ekonomi. Karena kalau kita bicara tentang kesejahteraan, selain dia harus sehat, harus cerdas, juga dia harus berdaya kan. Dia mempunyai daya beli gitu. Nah, inilah yang saya inginkan nanti program-program itu adalah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kepada perempuan gitu, ibu rumah tangga atau keluarga. Kenapa? Karena mereka itu punya tanggung jawab mengurus rumah, tetapi juga punya tanggung jawab untuk menambah penghasilan suami. Mungkin suaminya hanya buruh sehingga kekurangan. Kan orang miskin itu bukan berarti orang itu tidak punya pekerjaan. Orang miskin itu orang yang bekerja, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak punya aset, dia tidak bisa menabung gitu ya. Dia tidak bisa berinvestasi. Itulah yang dikatakan orang kurang sejahtera gitu. Nah, inilah yang kami ingin, bahwa masyarakat itu mempunyai daya beli yang baik di Kota Tasikmalaya, sehingga akan terasa nanti bahwa ekonomi itu akan merata. Selain itu juga pembangunan infrastrukturnya harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus tahu riset pasar begitu, riset itu penting. Kebutuhan apa saja sih di Kota Tasik ini, masyarakat itu butuh apa saja gitu. Nah, itu yang harus kita berikan. Jadi arahnya tentunya dengan Tasik Beres ini, kita menginginkan bahwa semua kebijakan, semua program, anggaran yang dikeluarkan itu adalah untuk produktivitas masyarakat. Jadi kita ukur itu adalah produktivitasnya. Gitu. Jadi kalau masyarakatnya produktif, tentu kota itu akan maju, gitu. Karena orang akan mempunyai penghasilan, orang tidak banyak menganggur, kan gitu. Sehingga kami itu selain pemberdayaan ekonomi keluarga, yaitu menyasar UMKM juga.
UMKM ini juga akan kita sasar untuk diberikan pelatihan, didekatkan dengan permodalan karena masalah UMKM itu satu, permodalan, dan kualitas ya, lalu pemasaran. Nah, pemasaran ini juga perdanya kan sudah ada sebetulnya, katanya 30% daripada semua toko yang supermarket, minimarket, sebetulnya kan harus ada 30% produk UMKM. Tetapi kenapa belum sampai hari ini? Perdanya ada, tetapi kan belum. Nah, ini harus dimonitoring dan evaluasi. Dengan kebijakan ini kenapa tidak bisa berjalan? Apa masalahnya kan? Masalahnya itulah yang harus kita selesaikan dengan membantu para UMKM. Dan untuk mengurangi pengangguran, saya itu kemarin ke Kazakhstan. Saya bertemu datang ke Astana Hub. Tadinya saya tidak menarik lah ya apa gitu ya Astana Hub. Ternyata pas di dalam mereka menjelaskan, saya sangat tertarik. Saya rasa ini adalah salah satu sarana untuk mengurangi pengangguran untuk anak-anak yang siap kerja gitu. Di sana dikarenakan di sana itu Astana Hub itu kan creativity center, creativity agency, inovasi agency. Jadi wadah untuk anak-anak yang mempunyai kreativitas dan inovasi, sehingga inovasi itu nggak mati. Terus berkembang. Jadi kalau orang sudah berinovasi, misalkan sekarang itu kan banyak nih anak-anak Kota Tasik yang menciptakan platform kesehatan, platform apa. Tapi jangan mati di situ, karena kan ini berkembang terus, kebutuhan pasar dunia ini kan berkembang terus, sehingga dia harus terus bisa mengembangkan inovasinya dan mengembangkan kreativitasnya dengan cara dia harus berkumpul dengan orang-orang yang kreatif, yang punya inovasi juga, dan dibimbing oleh tim-tim profesional. Dia diberikan pelatihan, dia diberikan pelajaran, diberikan pembinaan, pendampingan, baik itu dari mulai dia perencanaan, mulai dari produksi begitu ya, sehingga dia itu bisa didampingi orang-orang profesional. Dia harus tahu apa tataannya, dan kita harus juga dekatkan dengan permodalan tentunya. Jadi kalau ada inovasi agency, harus ada suatu bank atau lembaga yang mau membantu permodalan, karena startup lokal ini kan perlu modal. Kesulitannya biasanya di situ. Jadi orang tidak bisa berkembang karena itu. Dan yang kedua juga dari pelatihan-pelatihan, pendampingan, pembinaan ini tentunya dengan permodalan juga ada, sehingga kita berharap bahwa nanti mereka itu menciptakan produk-produk yang bisa menjadi industri gitu. Nah, industri yang kalau mereka sudah berhasil kan salah satunya sekarang Gojek. Mereka itu hanya platform digital biasa, tetapi sekarang sudah jadi unicorn dan terkenal di seluruh dunia begitu. Nilainya dari hanya sekian miliar menjadi berapa ratus triliun. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Nah, di Astana Hub itu mereka menyatakan bahwa Kazakhstan sama dengan negara kita, negara yang berkembang, sama gitu ya. Jadi, tetapi mereka memang lebih terdidik. Karena apa? Karena jumlah orangnya cuma sedikit. Mereka hanya punya sekitar 3,6 juta ya kalau nggak salah, ya sama-sama dengan dapil saya aja gitu ya. Paling banyak mungkin 5 juta atau satu berapa. Dapil itu selesai. Nah, ini adalah mereka cerita bahwa pemerintah sendiri cuma bisa menyiapkan 30.000 lapangan pekerjaan, tetapi Astana Hub sendiri bisa menyiapkan 170.000 berkali lipat kerja. Nah, akhirnya sekarang mereka sudah bekerja sama dengan Silicon Valley, Dean University, dengan Google, dengan TikTok. Jadi bukan hanya TikTok Shop di sana, bukan itu, tetapi TikTok sendiri mengambil produk-produk yang dihasilkan dari Astana Hub sini, begitu. Nah, inilah yang kami inginkan, dan saya sudah berkomunikasi bagaimana saya ingin meningkatkan produktivitas orang-orang saya begitu, karena di sana pengangguran tinggi dan lain-lain. Ya, mereka bilang yang harus dilakukan adalah kebijakan dan regulasi dan program dari pemerintah serius tentang penganggaran tentunya kan. Kalau mereka itu dari awal mereka sudah memberikan target misalkan 3.000 beasiswa untuk anak-anak sekolah menengah yang SMK lah kalau kita kejuruan vokasi yang di bidang IT, di bidang khusus ke IT. Teknologi ini. Jadi mereka diberikan beasiswa sehingga mereka bisa berkreativitas di situ. Dan setelah itu mereka dilatih di dalam situ sehingga mereka bisa menjadi startup lokal. Begitu. Ini sehingga produk inovasi mereka itu tidak pernah berhenti. Karena mereka kalau mereka memberikan beasiswa untuk SMK ini kan artinya mereka
menjaga bahan bakunya gitu kan. Ya, betul, Bahwa calon-calon ya, itu harus ada gitu. Jangan sampai punya Startup besar, tapi nggak ada orang yang bisa itu dilatih, nggak ada yang tertarik ke situ kan, nggak ada yang punya keterampilan di situ. Nah ini adalah salah satunya. Selain juga mereka bekerja sama dengan universitas-universitas lokal dan internasional gitu, luar gitu ya, dan murid-muridnya pun di sana semuanya bisa magang di perusahaan-perusahaan besar. Diterima gitu. untuk magang gitu ya. Betul. Nah gitu. Jadi kalau keuntungannya itu satu, mengurangi pengangguran tentunya, membuka peluang kerja. Yang kedua juga ada PAD, pajak yang masuk kalau dia sudah bisa menciptakan suatu produk dan itu sudah menjadi industri. Tentunya kan akan ada timbal balik gitu. Gitu. Nah ini salah satunya. Mungkin itu adalah kenapa dari visi kami itu beres. Berdaya saing, religius dan sejahtera. Jadi sejahtera itu kan nggak sekedar ekonomi saja, tetapi semua lingkungannya harus rapi, harus bersih, harus sehat, air juga harus bagus, harus punya. Nah, sekarang saya bilang, Kota Tasik berarti kalau sudah seperti ini kita harus menjalankan green economy tentunya, renewable energy, transportasi yang ramah lingkungan, kan gitu. Lalu juga pengelolaan limbah harus bisa dikelola dengan baik. Lalu juga semua investasi yang ada di Tasikmalaya ini tidak boleh merusak lingkungan, harus ramah lingkungan. Semua produk yang diproduksi dan masuk ke Kota Tasikmalaya itu harus tidak boleh merusak lingkungan, kan begitu. Lalu bagaimana kita tidak punya sumber daya air gitu kan? Kita kan tidak punya sumber air nih sekarang. Bagaimana kita bisa mengelola limbah-limbah air ini menjadi air bersih? Itu juga water treatment, waste management ini harus dilakukan gitu loh, termasuk untuk air, untuk sampah, limbah gitu ya, limbah rumah sakit, limbah pabrik, rumah tangga itu juga semua harus terini. Jadi memang kalau kita kita jabarkan gitu visi itu sebetulnya panjang, karena visi itu kan sesuatu khayalan kita. Ingin membuat apa nih Tasikmalaya gitu kan. Nah, itu kan nanti harus kita kita turunkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Yang mana anggaran itu nanti keluarnya harus bisa berbuat yang konkret begitu kan, untuk merealisasikan, mewujudkan visi kita gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Luar biasa sekali ini, panjang lebar. Aduh, Ibu lewat dulu Ibu, siap. Udah pasti haus tuh tadi itu, panjang lebar. Menarik tuh Bu, pengalaman Ibu keluar itu ya sesuatu yang rasanya bisa diterapkan Bu ya. Iya bisa. Selain juga stunting harus kita selesaikan. Jadi kalau saya bilang stunting itu kata-katanya cuma ringan, stunting gitu ya. Tetapi kalau kita lihat stunting itu mungkin munculnya hanya sekian. Tetapi masalah penyebab stunting itu seperti gunung es. Di bawahnya itu besar sekali masalahnya. Karena 30% penyumbang stunting itu memang faktor kesehatan, faktor gizi, faktor dia ada penyakit bawaan, sakit, dan dia tidak punya akses terhadap gizi, terhadap kesehatan, itu hanya 30%. Tapi kan sekarang kita lihat pemerintah baik provinsi, pusat maupun daerah sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk stunting itu. Tapi Tasik menambah PMT, masih tinggi kan Bu di Tasik. Iya kan PMT terus-terusan. Iya betul. Lalu kesehatan sudah diperluas, orang sudah akses, semua anak-anak diimunisasi, bisa berobat, ibu hamil juga dikasih penambah darah segala macam dari remaja. Tapi kenapa stunting semakin tinggi? Karena masalahnya yang 70% lagi itu adalah yang menyumbang faktor sensitif, yaitu faktor lingkungan. Yang justru di lingkungan sebetulnya yang menjadi lingkungannya tidak layak huni, rumahnya tidak layak huni, berada di daerah kumuh, banyak sampah, lalu lingkungannya tidak sehat, polusi dan lain-lain, tidak ada air bersih, tidak ODF gitu ya. Banyak banget Bu. Dan kayaknya di Tasikmalaya ada semua itu. Nah, jadi masalahnya itu kalau kita menyelesaikan stunting, sebetulnya kita menyelesaikan masalah sosial kita. Jadi itu adalah hal yang penting. Nah, alhamdulillah kemarin kan sebetulnya waktu 2014 saya bekerja sama dengan
PA organisasi Iya. menerima CSR dari Uni Eropa untuk bekerja sama dalam penurunan stunting. Program kami namanya OTIFA. OTIFA. Ya, dari berapa ratus anak yang kita bantu, 98% berhasil. Yang 2%-nya itu bukan nggak berhasil karena metodenya, tetapi karena tidak disiplin orang tuanya, tidak memberikan makanannya, tidak ngecek mau ke posyandu kan begitu. Walaupun kita datengin ada penolakan-penolakan tidak mau imunisasi begitu. Nah, ini adalah salah satunya yang 2%. Nah, kemarin itu karena sudah selesai masalah OTIFA, CSR sudah bergeser begitu dari kita, sehingga saya rasa nanti pertama kita bisa mengadopsi program-program OTIFA itu karena sudah terbukti berhasil dengan relawan-relawan dari universitas-universitas ini, Unsil, Untas semua. Dan saya kemarin mendapatkan tawaran Bill Gates Foundation menawarkan untuk child malnutrition yang sekarang kan banyaknya di Afrika nih mereka. Nah, lapar, nah sekarang ini saya mendapat tawaran, apakah Ibu akan mengajukan proposal? Saya bilang oh iya. Sekarang kita sedang mengajukan proposal kepada Bill Gates Foundation untuk child malnutrition. Mudah-mudahan ada CSR dari sana yang bisa membantu masyarakat Kota Tasik khususnya ya. Tapi saya jadi wali kota dan tidak, program ini kalau dapat pasti saya kucurkan karena ini adalah salah satu bantuan yang bisa menyelesaikan tadi membantu anak-anak stunting ini. Gitu. Jadi sekian banyak yang disampaikan itu apa yang kemudian menjadi prioritas Ibu ketika menjabat sebagai wali kota? Ya tadi stunting tadi. Itu yang paling prioritas. Karena kita mau mengejar generasi emas 2045. Itu ya. Masyarakat harus dalam keadaan yang sejahtera. Sejahtera, karena kalau kita menyelesaikan masalah lingkungan, sampah dan lain-lain, kan tadi saya bilang waste management harus kita perhatikan, harus kita buat dengan teknologi terdepan kan gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah sampah dan sisa-sisa semua dari kita ini. Itu yang air, sampah, limbah begitu kan, itu salah satu yang harus di-manage dengan baik begitu. Siap. Terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan pada masyarakat Kota Tasikmalaya menjelang Pilkada 2024 ini? Ya tentunya saya menginginkan Kota Tasikmalaya ini masyarakatnya menjadi masyarakat yang mempunyai daya saing, yang religius dan sejahtera. Jadi saya mengharap masyarakat Kota Tasikmalaya ini sekarang ini bukan hanya mencari seorang pemimpin, tetapi juga sekarang ini kita sedang menentukan masa depan Kota Tasikmalaya itu sendiri. Sehingga saya minta masyarakat Kota Tasikmalaya cerdas begitu dan bijaksana dalam memilih calon kepala daerahnya. Yang dilihat tentunya harus rekam jejak, lalu harus integritasnya, dan memang motivasinya yang terdepan, yang terbanyak itu apa begitu. Nah inilah yang harus bisa masyarakat pikirkan, dan saya harap isu-isu negatif, misalkan isu gender itu jadi bukan salah satu isu lagi hari ini karena masalah kita bukan di situ gitu. Perempuan pun punya kapasitas sama gitu. Sekarang ini semua sudah setara gitu ya. Jadi masalahnya itu ada di masalah tantangan tadi yang kita bicarakan. Jadi saya harap masyarakat Kota Tasik tidak terprovokasi, tidak mau menerima money politics gitu. Jadi menjadilah pemilih cerdas. Siap. Terima kasih banyak Bu Nurhayati atas waktunya. Karena waktu juga ini membatasi kita ya. Ibu sangat sibuk sih. Padahal enak kita ngobrol. Iya siap, boleh ngobrol lagi nanti ya. Aduh, demikian Tribuners bincang santai dan singkat saya dengan Ibu Nurhayati Effendi, calon wali kota Tasikmalaya nomor urut 1 ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di dalam program selanjutnya. Saya Mahmud Mubarok, Content Manager tribunpion.com, ucapkan terima kasih banyak. Hatur nuhun, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.